Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran virtual kita. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Yang termasuk salah satu penemuan adalah listrik. Karena hidup kita tidak bisa lepas dari yang namanya listrik. Kebanyakan barang-barang yang kita gunakan sehari-hari merupakan barang-barang elektronik yang semuanya menggunakan sumber energi listrik. Oleh karena itu, hari ini kita akan mencoba membahas tentang rangkaian listrik sederhana. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anakku dapat menyebutkan komponen-komponen listrik beserta fungsinya. Yang kedua, anak-anakku dapat menyebutkan keuntungan dan kelemahan salah satu rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku semua, mari kita lihat materi kita hari ini. Perhatikan gambar berikut. Termasuk rangkaian seri atau paralelkah gambar di atas? Apakah yang kamu ketahui tentang dua jenis rangkaian tersebut? Nah, sebelum kita sampai pada rangkaian pada listrik, kita harus tahu dulu apa itu komponen-komponen listrik dan juga fungsinya. Baik, kita lihat A. Komponen-komponen listrik dan fungsinya. Listrik adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan atau melalui proses kimia yang dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya, atau untuk menjalankan mesin. Dalam kehidupan sehari-hari, listrik digunakan sebagai sumber energi untuk menghidupkan berbagai alat elektronik, seperti lampu, televisi, komputer, blender, dan kipas angin. Nah, semuanya itu bisa dihidupkan dengan apa? Dengan adanya listrik. Agar listrik dapat digunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik, diperlukan sejumlah komponen. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Sekring, yaitu alat untuk mengukur atau mengamankan arus listrik. Sekring terbuat dari sepotong kawat yang menghubungkan rangkaian arus listrik. Jika arus listrik bertambah, kawat melebur dan putus, sehingga hubungan rangkaian arus listrik juga terputus. Yang kedua, saklar, yaitu alat yang berfungsi memutuskan dan menghubungkan arus listrik dari sumber energi listrik ke alat-alat elektronik. Yang ketiga, stop kontak, yaitu tempat menghubungkan arus listrik, tempat steker ditusukkan. Yang keempat, steker, yaitu pencocok yang dipasang pada ujung kabel listrik yang ditusukkan pada stop kontak untuk menyalakan alat-alat elektronik. 5. Kabel, yaitu kawat berbungkus karet sebagai penghantar arus listrik. 6. Baterai, yaitu alat untuk menyimpan atau membangkitkan aliran listrik, disebut juga sebagai sumber energi listrik. Kemudian yang ketujuh, fitting, yaitu tempat memasang bola lampu listrik yang menghubungkan kabel listrik dengan lampu. Nah, itulah komponen-komponen listrik agar bisa digunakan ya. Kemudian yang selanjutnya kita membahas salah satu jenis rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian seri merupakan salah satu rangkaian listrik. Rangkaian seri terbentuk jika dua buah bola lampu atau lebih dihubungkan secara berderet. Demikian pula dengan sumber tegangan juga dihubungkan secara berderet. Pada rangkaian seri, apabila salah satu lampu mati, maka lampu yang lain juga akan mati. Arus listrik yang mengalir di kedua lampu mempunyai besar yang sama. Keuntungan rangkaian seri adalah hemat kabel dan rangkaiannya sederhana sehingga mudah untuk membuatnya. Rangkaian seri juga memiliki tingkat kestabilan yang tinggi sehingga akan menghantarkan arus listrik dengan tetap stabil. Kerugiannya adalah pada saat satu lampu mati, yang lain juga akan mati. Nah, itulah salah satu jenis rangkaian listrik yang disebut dengan rangkaian seri. Nah, baiklah anak-anakku, sebelum kita menutup pelajaran, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Coba lihat di sini soalnya. Soal yang pertama, lihat tabelnya di sini. Nomor 1, tuliskan 5 komponen listrik beserta fungsinya masing-masing. Jadi dalam tabel ini kalian silakan isikan untuk nomor 1 nama komponennya. Misalnya tadi nama komponennya adalah sekring. Kemudian fungsinya tadi untuk alat untuk mengukur atau mengamankan arus listrik. Nah, seperti itu. Silahkan lanjutkan oleh anak-anakku.
komponen yang lain beserta fungsinya. Kemudian yang kedua, untuk nomor 2, soalnya adalah tuliskan kelebihan dan kelemahan dari rangkaian listrik seri. Silakan oleh anak-anakku sebutkan, tadi kan sudah Ibu bacakan tentang kelebihan dari rangkaian listrik seri atau keuntungannya, dan juga kerugiannya tadi apa dari rangkaian listrik seri tersebut. Nah, itulah tugas kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mengerjakannya dengan baik, dan kalau sudah selesai silakan anak-anakku kirimkan pada wali kelas kalian masing-masing. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham materi kita hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang listrik, tentang komponen-komponen listrik dan juga fungsinya. Kemudian rangkaian listrik sederhana diantaranya adalah rangkaian listrik seri. Kita sudah belajar tentang apa itu pengertian listrik seri, kemudian bagaimana keuntungannya dan juga kelemahan dari rangkaian listrik seri tersebut. Laksanakan tugas dengan baik, tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita segera keluar dari masa pandemi ini sehingga bisa melakukan belajar secara tatap muka seperti biasanya. Baik, mari kita tutup saja pertemuan kita hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.